Halo semuanya, kembali lagi di channel yang receh ini. Kali ini Recengers kembali lagi akan mengungkapkan mengenai legenda-legenda dan sejarah yang ada di bumi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Abbasiyah, salah satu peradaban Islam yang paling maju. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Setelah Bani Umayyah tidak lagi berkuasa, kekuasaan kekhalifahan Islam berganti ke dinasti Abbasiyah, yang berdiri pada tahun 750 hingga 1258. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Selama kekhalifahan Abbasiyah berlangsung, dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan pada beberapa bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Lantas, apa saja kemajuan yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah? Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai kejayaan di berbagai bidang, salah satunya bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan kegiatan menerjemahkan naskah-naskah asing, terutama dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kemudian, didirikan pula pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Bait al-Hikmah, serta terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid 786–809, pemerintahan dinasti Abbasiyah semakin gemilang. Sang Khalifah mendirikan berbagai bangunan untuk keperluan sosial, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan farmasi. Di bidang sastra, kota Baghdad dikenal memiliki hasil karya yang indah dan banyak digandrungi masyarakat setempat, di antaranya adalah Alf Lailah wa Lailah atau Kisah 1001 Malam. Di kota Baghdad pula, lahir para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan Islam ternama seperti Al-Khawarizmi, ahli astronomi dan matematika, Al-Kindi, filsuf Arab pertama, dan Al-Razi, filsuf, ahli fisika, dan kedokteran. Untuk semakin memajukan ilmu pengetahuan, para khalifah di masa dinasti Abbasiyah mencetuskan beberapa kebijakan, yaitu menggalang penyusunan buku, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing, mengaktifkan kegiatan ilmiah, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Selain itu, pemerintah juga membangun berbagai macam infrastruktur serta lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran juga mengalami perkembangan sangat pesat. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa rela meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan ilmu pengetahuan di kota. Pada masa ini, sebelum lembaga pendidikan formal dibangun, masjid yang difungsikan sebagai pusat pendidikan. Selain untuk menunaikan ibadah, masjid juga dijadikan sebagai sarana belajar bagi anak-anak, pengajian dari para ulama, serta tempat untuk berdiskusi. Berikut ini lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada masa dinasti Abbasiyah. Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai tempat belajar menulis dan membaca. Pendidikan rendah di istana. Ide pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran akan pendidikan yang harus bisa menuntun anak didik sampai mampu melaksanakan tugas-tugasnya ketika sudah beranjak dewasa. Dari pemikiran itu, Khalifah beserta keluarganya mempersiapkan dengan sebaik mungkin pendidikan yang memadai supaya anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang kelak mereka emban. Toko-toko kitab. Perkembangan pendidikan yang pesat juga didorong dengan adanya toko-toko kitab yang berfungsi sebagai tempat jual beli kitab dari para penulis dan pembelinya. Rumah para ulama. Selain lembaga formal, anak-anak juga bisa belajar di lembaga pendidikan non-formal, seperti rumah para ulama. Pada masa dinasti Abbasiyah, rumah-rumah ulama dijadikan sebagai tempat untuk anak-anak belajar. Salah satu rumah yang kerap digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah adalah milik Al-Rais bin Sina. Majelis Kesusastraan. Majelis Kesusastraan adalah majelis khusus yang diadakan oleh Khalifah untuk membahas tentang ilmu pengetahuan secara lebih dalam. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, majelis sastra berkembang sangat hebat, karena Khalifah sendiri adalah seorang ahli ilmu pengetahuan yang cerdas sehingga ia juga ikut terlibat di dalamnya. Khalifah acap kali mengadakan perlombaan ahli-ahli syair, perdebatan, dan sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Badiah. Badiah adalah dusun-dusun tempat tinggal orang Arab yang terus mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Biasanya, Khalifah akan mengirim anak-anak ke Badiah untuk mempelajari berbagai syair sekaligus sastra Arab dari sumber aslinya. Rumah sakit. Khalifah membangun rumah sakit yang tidak hanya digunakan sebagai pusat kesehatan, tetapi juga untuk mendidik anak-anak yang tertarik dengan dunia keperawatan dan kedokteran.
Dengan demikian, rumah sakit juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Madrasah. Pada masa dinasti Abbasiyah, madrasah mulai bermunculan, didorong dengan semakin tingginya minat belajar masyarakat sehingga dibutuhkan tempat yang bisa menampung guru dan murid lebih banyak. Oleh sebab itu, Khalifah mendirikan madrasah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal. Politik dan militer. Kemajuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah juga dapat dilihat di bidang politik dan militer. Supaya semua kebijakan militer saat itu bisa terkoordinasi dengan baik, pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk sebuah departemen pertahanan dan keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Diwanul Jundi dibentuk untuk mengatur masalah keanggotaan tentara. Ilmu agama Islam. Berkembangnya Islam pada masa ini juga didorong oleh antusiasme dari khalifah sekaligus para ulama. Mereka memberi perhatian berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memajukan peradaban Islam. Ilmu-ilmu agama Islam yang berkembang saat itu adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan tasawuf, dengan ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lagi. Nah, sudah sampai di akhir video sejarah peradaban Abbasiyah, salah satu peradaban Islam yang paling maju pada zamannya. Bagaimana Sobat Receh penjelasannya menambah wawasan bukan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya sobat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.